Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Anak-anak, keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berikut, Bu Nova sertakan teks lagunya. Anak-anak bisa menyimak di buku kalian halaman 30-31 ya. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Tempo merupakan cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur saat dinyanyikan. Sebelum bernyanyi, mari kita identifikasi teks lagu berikut ini. Judul lagunya adalah Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Kemudian, ada tulisan C sama dengan Do, ini menunjukkan nada dasar. Jadi lagu ini memiliki nada dasar C. Ada tanda birama juga yang menunjukkan ketukan, yaitu 4/4. Nah, di sini artinya dalam satu birama lagu ini ada 4 ketukan. Kemudian jika diperhatikan dari not angkanya, lagu ini terdiri dari nada tinggi dan nada sedang. Nada tinggi ditandai dengan not angka yang memiliki tanda titik di atasnya, kemudian nada sedang adalah not angka yang tidak memiliki tanda titik. Berbicara tentang lingkungan, kita telah tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan, dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan pemeliharaan untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia, seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain sebagainya. Ada salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia, yaitu lagu yang berjudul Bungong Jempa dari daerah Aceh. Bungong Jempa ini berarti bunga cempaka. Anak-anak bisa memperhatikan teks lagunya yang ada di halaman 41 sampai dengan 42. Pada teks tersebut terdapat tanda birama 4/4 yang artinya lagu ini dalam satu biramanya ada 4 ketukan. Kemudian untuk tinggi rendah nada dalam teks ini terdiri dari nada sedang dan nada tinggi saja. Anak-anak, berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara tersebut, tapi tidak banyak tumbuh di negara yang lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Seperti contoh berikut ini. Pada negara Indonesia, ciri khas bunga nasionalnya yaitu bunga melati. Kemudian untuk negara Jepang adalah bunga sakura dan negara Belanda adalah bunga tulip. Selanjutnya, kita akan mengingat lagi tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kalian telah mengetahui bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar burung elang berikut ini. Sekarang, ayo kita baca bacaan tentang burung elang yang ada di buku kalian halaman 38. Ayo membaca. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan.
Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung misalnya, Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung, Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Setelah membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak, adakah kata-kata sulit yang kalian belum mengetahui artinya? Jika ada, kalian bisa menuliskan pada tabel berikut ini. Arti kata sulit dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kita juga bisa bertanya kepada orang-orang yang kita... Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa juga kita ketahui dari bacaan tadi. Untuk memudahkan memahaminya, kita bisa menuliskannya dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Apa saja usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan elang Jawa? Nah, anak-anak bisa menuliskannya pada tabel berikut ini. Anak-anak, konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Berikut ini ada beberapa kewajiban manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Berikutnya, kita akan belajar tentang berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Yang pertama adalah masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat penyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Yang kedua adalah masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengobaran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Yang ketiga adalah masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Yang keempat adalah masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kelima adalah masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan.
Baik anak-anak, sekian untuk materi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.